Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel yang menceritakan sebuah kisah-kisah inspiratif dan pengetahuan-pengetahuan tentang masa lalu yang bisa diambil hikmah dan bisa kita petik suri tauladannya untuk kehidupan kita dan bahkan generasi selanjutnya. Iya. Hari ini kita akan mengkisahkan sebuah cerita kejadian yang membuat Rasulullah SAW hingga meneteskan air matanya. Kisah ini benar-benar memilukan, yaitu tentang kisah Bi'ir Ma'unah ataupun sumur Ma'unah. Jadi Bi'ir Ma'unah ini adalah nama tempat kejadian perkara di mana 70 orang kaum muslimin syahid dibunuh tanpa perlawanan. Apa kisah detailnya? Langsung saja. Jadi kisah ini tokoh-tokohnya yaitu ada Haram ibnu Milhan, Sulaiman bin Milhan. Kedua sahabat ini adalah dari kaum Ansor, dan dua orang sahabat ini itu terkenal sekali sebagai qara Al-Quran ataupun ahli Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran kepada pemuda-pemuda kaum muslimin pada saat itu. Dan tidak hanya itu, beliau ini juga termasuk orang yang gemar memberi makan fakir miskin dan ashabus sufah ataupun orang yang tinggal di dekat masjid Nabawi ataupun rumah Rasulullah SAW pada saat itu. Yang ketiga ada Munzir bin Amru, dan beliau ini juga termasuk dari golongan Ansor dan termasuk di dalam Bai'at Aqabah, yaitu bai'at di saat Aqabah yang janji suci untuk melindungi dan ikut Rasulullah SAW sampai kapanpun gitulah. Jadi dikisahkan, nah ini dia, dikisahkan kabilah-kabilah seperti Sulaim dan Ghatafan itu berada di tengah Arab, jadi di tengahnya Arab pada saat itu, dan mereka ini telah bersekutu dengan Quraisy untuk menghancurkan kaum muslimin pada saat itu. Jadi mereka memasang strategi. Strateginya ialah mereka mengutus Abu Bara Amir bin Malik. Jadi Amir ini nama baninya, Bani Amir ya. Delegasi dari Bani Amir untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyampaikan tentang Islam dengan lembut kepada si Abu Bara tersebut. Tetapi Abu Bara ini setelah mendengarnya dengan serius, tetapi beliau tidak baiat, dan beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengirim delegasi ataupun pendakwah ke Najd, yaitu tengahnya Arab, tengahnya wilayah Arab pada saat itu. Jadi dia meminta Rasulullah untuk mengirimkan delegasi pendakwah untuk ke sana. Mudah-mudahan di sana Islam diterima, dia bilang. Terus Rasulullah SAW bilang, kalau saya kirim ke sana, aku takut mereka akan menyakitinya, kata Rasul. Terus si Abu Bara ini bilang, kalau itu jangan dirisaukan, karena aku yang akan bertanggung jawab terhadap keselamatan mereka di sana, kata Abu Bara tadi. Singkat cerita, Rasulullah mengutus 70 orang untuk berdakwah di wilayah Najd ataupun tengahnya Arab pada saat itu. Ada beberapa kabilah-kabilah di sana ya, yang berada di sana, dan 70 orang tersebut diutus, dan rata-rata mereka dari Ansor dan ahli Al-Quran. Orang-orang yang hafal Al-Quran dan ahli Al-Quran. Dikirimlah 70 orang ke sana gitu. Dan sesampainya perjalanan mereka itu di Bi'ir Ma'unah, mereka beristirahat dengan mendirikan tenda. Terus si Munzir bin Amru itu mengatakan kepada Haram ibnu Milhan, Haram ibnu Milhan adalah ketua rombongannya, kepada Haram ibnu Milhan untuk bertemu dengan Amir bin Tufail, karena Amir bin Tufail ini adalah pemimpin daripada Bani Amir. Jadi untuk ya kita bilang izinlah masuk ke wilayah dia kan, ke Bani Amir. Jadi bertemu dengan Amir bin Tufail, lalu berangkatlah Haram ibnu Milhan, Munzir bin Amru, ada beberapa orang
sekitar 5 orang berangkat ke kantornya lah, kalau kita bilang sekarang, ke kantor dari Bani Amir. Setelah mereka ke sana, mereka seolah-olah disambut dengan baik, tetapi Haram ibnu Milhan berkata kepada Munzir bin Amru, kita jangan pergi menghadap mereka sama-sama. Kalian tunggulah di sini, biar aku yang ke sana. Kalau kita pergi ke sana, semuanya mereka sangat mudah mengepung kita, katanya. Dan kita akan dekat dengan celaka. Jadi singkat cerita, berangkatlah berdua si Haram ibnu Milhan dengan salah seorang sahabat untuk kita bilang ke tempat diskusinya Bani Amir. Dan Munzir bin Amru dan 3 orang lagi itu di gerbangnya. Dan Haram ibnu Milhan berkata, kalau kami celaka, maka terserah kalian balik ke Madinah atau lanjut melawan. Tapi kalau kami selamat, silahkan kalian datang mendekat, kata si Haram ibnu Milhan. Tapi benar saja, ketika Haram ibnu Milhan menyampaikan bahwasanya dia adalah diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di situ, dan Amir bin Tufail dengan senyum sombongnya, senyum sombong, silahkan, gitu, cek-cek baik. Terus ada salah satu yang ngasih kode untuk menombak Haram ibnu Milhan dari belakang. Singkat cerita, rubuhlah Haram ibnu Milhan. Itu tepatnya di bulan Safar tahun 4 Hijriah. Jadi ketika dia itu roboh, Haram ibnu Milhan berkata, Allahu Akbar, aku bersumpah demi Tuhan pemilik Ka'bah bahwa aku telah sampai tujuan. Jadi dia bukannya mengurutu atau menyesali tertipunya, tetapi dia bilang, aku bersumpah demi Tuhan pemilik Ka'bah bahwa aku telah sampai tujuan. Jadi sudah sampai. Dia harus pulang kampung gitu. Jadi tugas dia di dunia itu udah selesai dan dia menjalankannya. Jadi dia nggak ngerutu, ya Allah kutuklah mereka, ya Allah kuturunkanlah bencana. Padahal dia benar-benar ditipu, tapi dia bilang, ya Allah, dia sudah sampai pada tujuan. Mulia sekali. Inilah tauhid gitu. Dia nggak mikir orang, dia mikir dia aja gitu. Jadi dia bilang nggak ngerutu, dan singkat cerita sahidlah beliau di situ, dan seorang sahabat yang bersama dia kan berdua datang menghadap. Itu pun diselesaikan secara adat oleh mereka. Dan yang menikam si Haram ibnu Milhan ini yang bernama Jabbar bin Sulma. Jabbar bin Sulma ini akhirnya masuk Islam. Nah, terus si Amir bin Tufail ini itu menyuruh kepada kelompoknya itu Bani Amir untuk menyerang si Munzir bin Amru dan beserta rombongan. Tetapi Bani Amir nggak mau, karena dia bilang, karena mereka sudah dijamin oleh Abu Bara Amir. Itu Bani Amir juga, paman daripada Amir bin Tufail. Jadi Bani Amir nggak mau mencelakai nama baik daripada si Abu Bara. Nah, bukan nggak mau membunuh, nggak mau nyerang, bukan. Karena mereka menghargai si Abu Bara yang penjamin daripada mereka ini, gitu. Jadi singkat cerita, Amir bin Tufail ini datang ke Bani Sulaim Uhasyah, Bani Ri'il, dan Bani Za'wan untuk menyerang kaum muslimin pada saat itu. Dan mereka sepakat dengan rencana tersebut, dan mereka mengepung dan membantai kaum muslimin pada saat itu. Dan kaum muslimin bukannya lari. Munzir bin Amru juga berkata, kami kemari bukan untuk berperang. Kami kemari diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan Islam. Jadi kami tidak untuk berperang. Tetapi pada rombongan si Amir bin Tufail itu nggak mendengar itu dan langsung membantai kaum muslimin yang berada pada saat itu tanpa perlawanan. Dan salah satu dari sahabat pada waktu itu berkata, ya Allah, terimalah pengorbanan kami ini dan sampaikanlah keadaan kami kepada Nabi kami, bahwa kami telah menemui engkau sehingga kami ridha atas engkau dan engkau ridha atas kami. Jadi di sini salah satu lagi kita lihat kebesaran cinta mereka terhadap Allah dan Rasulnya, yaitu sampaikan kepada Nabi kami bahwa kami telah menemui engkau. Jadi dia bilang bukan
sampaikan kepada Nabi kami bahwasanya kami sudah ditipu, kami sudah dicelakai, kami sudah dizolimi. Tidak, tapi dia bilang sampaikan kepada Nabi kami bahwasanya kami telah menghadap engkau. Karena pada saat itu lokasi Bi'r Ma'unah dengan Madinah itu sangat jauh, bermalam-malam ditempuh. Jadi pada saat itu kaum muslimin di Madinah nggak tahu kejadian itu, nggak tahu. Jadi dia berdoa, ya Allah sampaikanlah kepada Nabi kami bahwasanya kami telah menghadap engkau. Dia nggak bilang bahwasanya kami telah dizalimi, kami telah dibunuh, enggak. Itu yang dia bilang. Aduh. Nah, dari satu riwayat yang lain, dari 70 orang ini ada 2 orang yang selamat gitu. Nah, ada satu lagi kejadian yang bisa kita ambil hikmahnya. Salah seorang sahabat ini mau dimutilasi ceritanya, mau dimutilasi. Salah seorang sahabat ketika tangannya ingin dipenggal, ingin diputus dengan kaum yang tadi nejet tadi, dia bilang, sebelum kalian memutuskan tanganku, maka izinkan aku berwudu. Jadi berwudulah dia. Begitu berwudu, dia eksekusi, dan ketika kepalanya ingin dipancung, dipenggal, dia bilang, aku ingin bersujud. Jadi dia minta izin untuk sujud. Nah, ketika sujud, dia berdoa. Kabarkanlah kepada Nabi kami ya Allah, bahwasanya mereka sudah sampai, begitu. Kabarkanlah kepada Nabi kami ya Allah, begitu. Dan pada saat itu Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan memberitahu kejadian ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya pada saat itu, sesungguhnya saudara kalian sudah dibunuh. Dan Rasulullah menangis. Dan Rasulullah menceritakan kejadian ini, menamai kejadian ini dengan kesyahidan yang agung. Jadi syahidnya yang agung gitu, tanpa perlawanan, bukan berperang. Pada tahun 4 Hijriah di bulan Safar, setelah kejadian perang Uhud. Uhud kan 3 Hijriah. Nah, ini 4 Hijriah. Jadi 70 orang itu semua dibantai tanpa perlawanan. Dan apa hikmahnya pada zaman sekarang? Kita lihat kan sering sekali ada saudara-saudara kita dari melakukan tablik untuk melakukan dakwah ke daerah-daerah. Dan kita janganlah menghina mereka, mencaci mereka, mengusir mereka. Sambutlah bagaimana kita menyambut saudara jauh kita, saudara yang sudah lama tidak kita temui gitu. Jadi jangan mencaci, jangan juga menghina mereka, karena jalan yang mereka ambil itu bagaikan yang seperti ini gitu. Mereka itu berdakwah. Kita bilang kita sudah paham sekali tentang agama, tapi belum 100%. Kita bilanglah sudah 99%. Mungkin 1%-nya akan diingatkan oleh mereka. Jadi kita nggak tahu gitu. Jadi jangan kita menghina sesuatu hal itu dilakukan karena Allah dan Rasulnya gitu. Dan kita sudah tahu tidak ada yang sempurna di antara kita. Jadi ya apa salahnya berbuat baik aja gitu. Nah, inilah kisahnya Bi'r Ma'unah, yaitu sumur Ma'unah, dibantai tanpa perlawanan. Dan ketika mereka dibantai, mereka tidak memprotes tentang ditipu, kezaliman, dibunuh, tetapi mereka bilang, kami sudah sampai dan demi Tuhan kami sudah menangani. Karena telah menjalani tugasnya dan mereka pulang ke kampungnya, kampung yang sebenar-benarnya kampung, yaitu akhirat. Gitu. Oke, sekian saja kisah kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Silahkan like, subscribe, dan komen di video-video ini, dan agar channel ini terus berkembang, terus memberikan manfaat terutama untuk saya dan untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.